Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang fikih pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kalau saya bertanya, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata fikih, ketika mendengar sebutan fikih? Nah, mungkin sebagian dari kalian menjawab fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, dan sebagainya. Dan jawaban itu nggak salah, itu benar. Tapi ternyata fikih itu nggak cuma di situ. Fikih itu nggak cuma masalah ibadah yang di masjid dan sebagainya. Tapi ternyata fikih tidak hanya di situ. Fikih juga ada di ruang rapat, kemudian di kantor sekolah, di kantor bendahara, di pengelolaan guru. Di situ juga ada fikihnya. Bahkan keurusan tanda tangan kontrak dan laporan keuangan, fikih masuk ke situ. Karena Islam itu bukan hanya mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga bagaimana kita mengelola amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kadang kita melihat sekolah itu hanya sebagai tempat belajar. Ada kelas, ada guru, ada murid, ada ujian, dan selesai, hanya itu saja. Padahal kalau dilihat-lihat lebih dalam, sekolah itu kumpulan amanah yang sangat besar. Di dalamnya ada amanah ilmu, ada amanah murid dan amanah guru, yang mereka semua memiliki haknya masing-masing. Begitu pula orang tua, dana umat, dana wakaf, bahkan nama baik dan agama Islam. Itu adalah amanah yang patut kita jaga. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala atas apa yang dipimpin. Artinya, ketika suatu hari kita menjadi kepala sekolah, pengurus yayasan, bendahara, atau bahkan koordinator sebuah program, kita tidak sedang mengurus pekerjaan biasa, tapi kita sedang memegang amanah yang diberikan kepada kita. Dan kebanyakan lembaga Islam itu memiliki masalah bukan karena niat yang buruk, tapi justru karena niatnya terlalu baik. Sebagai contoh, kita kan dakwah, kita kan sama-sama berjuang, kita kan keluarga. Nah, kalimat seperti ini sering muncul, tapi ternyata niat baik tidak otomatis membuat lembaga menjadi baik. Karena amanah itu nggak cukup dijaga dengan keikhlasan, amanah juga harus dijaga dengan sistem, dengan pengelolaan yang baik. Kalau ada uang masuk, uang keluar, tapi tidak ada pencatatan, suatu hari kita pasti akan bingung. Kalau ada suatu aset yang statusnya tidak jelas, suatu hari pasti akan terjadi konflik. Kalau guru tidak punya kontrak, suatu hari pasti akan muncul sebuah masalah. Kemudian, kalau semuanya itu hanya mengandalkan rasa percaya tanpa sistem, semuanya saling percaya tapi tanpa sistem yang jelas, tanpa sistem yang bagus, jika itu lembaga yang masih kecil, itu aman. Tapi jika itu sebuah lembaga yang besar, masalahnya akan berdatangan secara terus-menerus. Baik, sekarang kenapa fikih dibutuhkan dalam pengelolaan? Nah, karena fikih itu mengajarkan kita untuk bertanya lebih dalam. Ketika sekolah menerima uang, orang biasa bertanya berapa nominalnya. Tapi orang yang punya nalar fikih, punya keilmuan dalam bidang fikih, akan bertanya, ini uang apa, untuk apa, SPP kah, infak kah, wakaf kah, atau zakat. Karena masing-masing itu punya aturan yang berbeda. Seperti halnya ketika ada tanah untuk sekolah, orang biasanya bertanya berapa luasnya. Tapi orang yang paham akan fikih ini akan bertanya, ini tanah milik siapa? Milik pribadi? Kemudian
kemudian untuk dihibahkan atau untuk diwakafkan. Karena status tanah tersebut itu akan menentukan bagaimana kita mempergunakan tanah tersebut. Jadi fikih itu membuat kita tidak hanya berpikir praktis, tapi juga berpikir dengan baik dan benar. Nah, di sini kita akan mengambil sebuah contoh dari sekolah. Kita akan beri nama dengan sekolah Al-Adqiya. Awalnya sekolah itu hanya sekolah biasa, sekolah kecil. Semuanya berjalan dengan lancar, dengan kepercayaan, dengan semangat dakwah. Lalu sekolah itu berkembang, mulai meningkat, murid bertambah, guru bertambah, dana bertambah, gedung bertambah, masalahnya pun juga bertambah. Kenapa masalahnya dapat bertambah? Nah, karena pertumbuhan mereka lebih cepat daripada sistem yang mereka buat, atau lebih daripada sistem yang mereka miliki. Dari sini kita mendapatkan sebuah pelajaran yang bagus. Kadang kita sibuk mengejar pertumbuhan, tapi lupa menyiapkan tata kelola. Kita sibuk membesarkan sebuah lembaga, tapi kita sendiri lupa untuk mengelola bagian dalamnya. Kita lupa membangun sistem, kita sibuk mencari donatur ke sana kemari, tapi kita lupa untuk membuat laporannya. Kemudian kita sibuk merekrut guru yang di sini beliau kita rekrut, kemudian beliau kita rekrut, tapi kita lupa untuk membuat kontrak dengan guru tersebut. Akhirnya lembaga tumbuh besar dari luar, kelihatannya besar, tapi di dalamnya masih berantakan. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Karena ini relevan untuk zaman kita sekarang. Mungkin sebagian dari kita berpikir, saya kan belum menjadi kepala sekolah, buat apa saya mempelajari fikih pengelolaan? Tapi sebenarnya materi ini relevan untuk kita semua. Karena amanah tidak harus menunggu menjadi direktur, menjadi ketua yayasan, menjadi kepala sekolah, dan menjadi pemegang kepemimpinan dan sebagainya. Hari ini mungkin kita masih menjadi ketua panitia, besok menjadi ketua, menjadi bendahara organisasi, kemudian lusa menjadi pengurus pesantren, atau suatu hari menjadi kepala sekolah. Prinsip yang kita pegang dalam pengelolaan ini adalah setiap amanah itu harus dijaga, setiap hak harus ditunaikan, setiap keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, ada satu kalimat yang saya bisa ambil dari pemaparan yang tadi kita sampaikan. Niat baik harus disertai dengan sistem yang baik. Percuma jika kita niat baik tanpa ada sistem yang baik. Karena sebuah lembaga yang besar bukanlah lembaga yang punya gedung mewah, bukan lembaga yang punya murid banyak, bukan lembaga yang paling ramai di media sosial, tetapi sebuah lembaga yang menjunjung tinggi nilai amanah, sebuah lembaga yang jelas akadnya, sebuah lembaga yang jelas asetnya, sebuah lembaga yang jelas keuangannya, sebuah lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan ketika semua itu dilakukan, insya Allah lembaga tersebut tidak hanya besar di mata manusia, tetapi juga besar dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Demikian pemaparan singkat yang bisa saya sampaikan dalam bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih pengelolaan lembaga. Izinkan saya menutup dengan sepatah dua patah kata. Pergi ke pasar membeli kurma manis dibawa pulang. Ilmu dicari bukan untuk nilai semata, tapi menjadi bekal kehidupan yang gemilang. Saya Ismail Abbas, mahasiswa Rumus for Islamic School Managers, mengucapkan syukron jazilan atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila terdapat
kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua pribadi yang amanah dalam melaksanakan tugas, adil dalam setiap keputusan, dan istiqomah dalam menuntut ilmu serta mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.